Oke, udah lama nggak bikin video coy, mohon maaf. Nah tadi saya lagi iseng-iseng nonton video di YouTube. Saya menemukan sebuah tools yang cukup unik coy. Jadi toolsnya itu namanya Asset Finder. Jadi di dalam Asset Finder ini salah satu fiturnya itu kita bisa scraping semua subdomain dari sebuah web. Misalkan kita punya web agusdarmawan.com misalkan. Nah, terus saya bikin subdomain misalkan adr.agusdarmawan.com atau lebah.agusdarmawan.com misalkan. Nah, dua subdomain itu bisa kita scraping pakai tools ini coy. Sangat amazing pokoknya. Nah, saya tunjukkan ya beberapa contoh. Nah, ini contohnya. Saya tadi coba iseng cari website umroh di internet. Kemudian saya coba-coba. Kemudian saya coba pakai tools itu dan dapat semua subdomainnya saya. Ini hasilnya. Coba kita zoom ya. Nah, ini hasilnya. Dia dapat semua subdomainnya hanya dengan mengetikkan asset finder subdomain subs only terus nama websitenya. Nah, pertanyaannya gimana cara kita bisa install si Asset Finder ini, coy? Teman-teman silahkan ke Google aja, terus ketikkan Asset Finder. Di sini ada Tom Nom Nom Asset Finder, ini buka aja. Nah, di bawahnya ini ada cara installnya, coy. Ini, di ini Go Get Minfo GitHub Asset Finder. Nah, tadi saya coba install pakai cara itu, nih, tapi nggak bisa karena dia itu udah lama nggak diupdate, udah 5 tahun yang lalu coy. Nah kemudian saya coba cari yang bikin apa namanya bikin ngekloning lah. Saya coba cek banyak juga dan saya coba cek yang paling baru ini update-nya 3 bulan yang lalu. Nah di sini ada yang update coy ternyata tahun lalu nih last year. Oke. Nah, di sini dia jelaskan cara install yang terbarunya. Cuman saya nggak bakal pakai ini. Kita kembali lagi ke sini ke Tom Nom Nom. Oke, mana? Ini kita kembali ke sini. Nah, di sini itu disediakan juga installer untuk kita langsung install si toolsnya. Ini masuk ke download release for your platform. Klik aja. Nah, di sini ada aset, ini kita klik. Nah, silakan teman-teman download sesuai dengan operating system yang teman-teman gunakan. Di sini saya pakai ini yang Windows AMD 64. Ini install aja, download aja. Kalau udah start download. Kita buka. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dia bakal dapat file exe di dalamnya. Nah, silakan teman-teman ekstrak aja file exe-nya. Nah, kalau udah silakan teman-teman masukkan di drive bebas di mana aja. Mau di C, mau di D, bebas di mana aja. Saya simpennya di my program. Sini, asset finder. Di sini. Nah, ini kita copy address-nya, kita copy path-nya, copy ya, masukin di variable. Environment variable. Kita masuk ke sistem variables, kita masuk ke path, kita masukkan path-nya ke sini. Kita klik new, kalau belum ada, klik new, masukkan. Nah, nanti kalau udah kita klik OK. Karena saya udah masukkan di sini, jadi saya nggak usah klik OK, klik OK, klik OK. Masuk lagi ke command prompt atau terminal. Teman-teman ketikkan asset finder min sub only. Masukkan linknya, misalkan linknya jangan lupa terlalu banyak. Saya coba yang tadi ya. Saya coba yang ini. Nah, dapat ya. Dapat semuanya, coy. Gila nggak sih? Nah,
Ini buat apa sih, Om? Nah, nanti mungkin kalau misalkan saya ada ilmu lagi, nanti akan saya update lagi. Tapi intinya, video ini saya hanya menginformasikan bahwa ada loh tools untuk kita scraping si subdomain dari sebuah website. Nah, tadi saya iseng ya, so tahu aja. Saya iseng cek di kodenya. Di sini ada kode find subdomains. Kita klik. Kemudian di bawah itu ada spice.com. Saya coba cari di Google kan. Ini saya coba akses. Ini nggak ada. Nah, saya coba cek di Google. Nggak ada kan? Saya cek di Google. Nah, ini dia masuknya ke sini. Jadi ternyata si asset finder ini dia pakai web ini, coy. Dia pakai API. Jadi teman-teman sebetulnya bisa juga kalau misalkan mau bikin tool sendiri untuk scraping subdomain, masuk aja ke sini. Di sini ada juga ini buat Python, buat Golang. Kita coba cek yang Python ya. Saya juga jujur belum mendalami sih. Kita coba aja cek. Soalnya ini kalau website officialnya dia nggak ada, coy. Space API. Page, coba kita cek ya. Dia nggak ada, dia nggak bisa. Jadi untuk saat ini mungkin kita belum bisa pakai ini ya. Belum bisa masuk soalnya ya webnya nggak bisa diakses. Kita nggak bisa daftar. Jadi solusinya untuk sementara kita pakai asset finder ini. Tapi pastikan teman-teman jangan terlalu sering ya pakai ininya untuk scraping subdomainnya karena dia ada nanti kena rate limit. Saya tadi ini. Jadi kita jangan terlalu sering biar nanti si website tadi spice-nya dia nggak blokir IP kita. Biasalah itu masalah di dunia scraping kayak gitu. Kecuali teman-teman pakai VPN atau pakai apa? Pakai proxy mungkin itu lebih aman ya. Ini ada code-nya. Mantap, mantap ya. Itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa terhibur. And see you in the next video.